Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasyira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Diawali dengan rasa syukur kehadirat Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berdoa mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam aktivitas kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai agamis, sesuatu yang mempunyai nilai spiritual yang akan kita peroleh, yang akan kita ambil nilainya, value-nya kelak ketika kita sudah tidak bisa melaksanakan aktivitas lagi. Itu kesimpulan dari pembahasan edisi ke-36 yang lalu tentang tujuan kontribusi, di mana tujuan kontribusi adalah sesuatu yang kita peroleh ketika kita sudah tidak melakukan aktivitas lagi. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang singkat ini, Pendopo Zikir Hajat Center ingin berbagi tentang memaknai hakikat new normal. Ya, sekarang sedang hangat di permukaan masyarakat adalah kata-kata new normal, di mana new normal itu bisa diartikulasikan sebagai satu bagian setelah kita mengalami satu keadaan yang tidak normal kepada satu keadaan yang dilakukan dengan semestinya, dengan selayaknya. Pada kesempatan yang bernilai ini, apakah new normal itu hanya bersifat dalam proses bernegara, dalam proses bermasyarakat? Menurut pemikiran kami bahwa new normal itu pada hakikatnya tidak demikian. New normal ini ketika kita baru saja masuk ke University Ramadan, kita masuk Syawal, itu sudah masuk kepada new normal sebenarnya. Orang-orang yang kemarin melalui bagaimana mekanisme akademik awal Ramadan, masuk ke paruh pertama, paruh pertengahan, dan paruh terakhir, sehingga akhirnya kita dikriteriakan manusia-manusia yang takwa. Manusia takwa itu sebenarnya manusia new normal, ya, dalam pandangan agama. Kenapa? Karena orang yang paling tinggi nilainya adalah orang-orang yang mempunyai tingkat kemampuan untuk merealisasikan hidup secara ajaran Islam dengan nilai ketakwaan. Jadi new normal dalam bernegara, new normal dalam beragama. Ya, kalau dalam bernegara mari kita bersosialisasi, kita mempunyai kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat, tapi mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu hal-hal yang bersifat keduniaan. Tapi kalau kita membicarakan new normal dalam beragama, ketika kita sudah selesai masuk madrasah Ramadan, kita dimenangkan setelah mengikuti pesantren Ramadan itu, maka kita lebih spesifik lagi adalah manusia-manusia takwa. Lantas bagaimana merealisasikan new normal dalam nilai ketakwaan? Ada satu nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta watbih sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kamu, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Jadi artinya di new normal kita mengedepankan nilai ketakwaan, di lingkungan lain selain new normal kita tetap melaksanakan nilai-nilai ketakwaan. Ittaqillah haitsu ma kunta, di mana saja, di berbagai macam elemen, ya, di berbagai macam situasi, terutama mereka-mereka yang memegang kendali kehidupan orang banyak. Ya, makanya kemarin saya katakan
Karena pejabat-pejabat kita itu nilai ketakwaannya tinggi, nilai muraqabahnya tinggi, nilai muahadahnya tinggi, nilai mujahadahnya tinggi. Saya yakin negeri ini luar biasa berkahnya. Tetapi wallahu alam bisawab, apa yang ada di dalam paradigma mereka. Ketika mereka menjadi pemimpin, apa yang mereka tuju? Apakah ingin mencari kekayaan? Apakah ingin mengembangkan masyarakat secara nasional? Wallahu alam bisawab. Kita sampai saat ini tidak mengetahui. Walaupun di dalam statement-statement pidatonya sih ingin mensejahterakan rakyat. Tapi apakah itu betul-betul diwujudkan? Nah, jadi takilah itu makun tawat bi sayyata hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Setelah kita bertakwa di mana saja, di elemen apa saja, di posisi Covid kita bertakwa, di posisi di luar Covid kita tetap bertakwa. Kata Rasulullah SAW begitu, itakilah isumakunta wat bihis sayyata hasanata tamuha. Kalau seandainya kita memiliki satu kehilapan kehidupan, ya boleh dikatakan kehilapan kesalahan, itu harus dibarengi ya oleh aktivitas yang baik. Kenapa? Karena nanti itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan itu. Memang kalau kita pikir filosofi ajaran Rasulullah SAW cukup indah, ya. Salah satunya 3 butir nasihat ini saja. Orang yang mempunyai predikat ketakwaan di hadapan Allah harus melakukan ini. Ittaqillah haitsu ma kunta watbi sayyata hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kita kepada manusia yang lain dengan metode pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik bagaimana? Pergaulan yang mempunyai nilai-nilai new normal. Makanya banyak manusia yang tidak normal. Ya, artinya tidak normal seperti apa? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu kan tidak normal. Ya kan? Pejuang-pejuang Islam sekarang lebih banyak masuk ke dalam penjara. Para pengkritik kezaliman masuk penjara. Tapi orang-orang yang memakan uang rakyat, koruptor, mereka leluasa. Itu kan tidak normal. Kalau dalam bahasa lebih sederhana, tidak objektif. Makanya ketika kita mengartikulasikan makna new normal adalah memposisikan diri kita pada posisi yang sebenarnya dalam kapabilitas manusia. Ya, orang yang baik menurut Allah dan menurut Rasulullah SAW adalah orang-orang yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebenaran, yaitu mengajak manusia kepada jalan Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, kepada kebaikan. Yakin kalau orang melaksanakan nilai-nilai kebaikan, dia akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai kebaikan ini sama kapabilitasnya adalah mengedepankan nilai-nilai new normal. Dulu kita normal, masuk Covid-19 kita terganggu. Berbagai macam segmentasi kehidupan terganggu. Segmentasi beragama terganggu, segmentasi ekonomi terganggu, segmentasi pendidikan terganggu, sampai segmentasi bermuamalah manusia terganggu. Oleh siapa? Si Covid-19 ini. Mudah-mudahan itu sudah berlalu dan 4 Juni akan datang, gubernur kita sudah mengambil sikap. Dan kita bisa kembali beribadah dengan baik, tapi dengan dibarengi oleh hal-hal yang bersifat tetap menjaga nilai-nilai kesehatan. Munajat seperti itu. Ya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang tidak mengedepankan nilai new normal itu. Kenapa? Dia berkata lain dengan sikap. Nah, kan kita lihat kemarin secara kritik. Kita dalam PSBB, tapi kemarin ada yang halal bihalal, ada yang konser, ada yang macam-macam. Ini kan berarti hal-hal yang bersifat mengurangi kualitas keputusan yang dibuat. Nah, jadi mengartikulasikan new normal adalah kita kembali kepada hakikat diri kita. Apa hakikat diri kita? Menjadi manusia yang sebaik-baiknya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita baik, kita jaga 3 variabel kehidupan kita. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan kita, pendengaran kita, dan hati nurani kita, kalbu kita pasti
akan mempunyai satu posisi dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap orang-orang yang memangku jabatan, para pemimpin-pemimpin itu menggunakan rasio hatinya, rasio pendengarannya, rasio matanya. Bagaimana orang miskin di Jakarta ini, di Indonesia ini, dan seluruh Indonesia ini, mereka berharap agar mencapai kehidupan yang sejahtera. Tetapi luar biasa tantangan kehidupan. Jadi inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Orang yang menjalankan 3 hal ini dalam kehidupannya ini, maka dia termasuk orang-orang yang sudah melaksanakan new normal. Jadi ada new normal beragama, ada new normal bernegara. Bernegara, kalau seorang pejabat menjalankan nilai-nilai konstitusi bernegara dengan baik, itu sudah new normal. Kemarin ada satu gambar, ada pasangan bata merah. Dari bawah tersusun rapi bata itu. Tapi di atasnya, semakin ke atas, pasangannya berantakan. Ada yang berdiri, ada yang bengkok, ada yang mencong, ada yang macam-macam. Nanti ada pertanyaan, mestikah tukang ini dilanjutkan atau diganti tukang ini? Orang yang mempunyai rasio normal, maka pembangunan rumah itu tidak melanjutkan pekerja itu. Kenapa? Karena pasangan batunya luar biasa. Kalau bahasa sederhananya itu kacau balau, ya, tidak tersusun dengan baik. Artinya si bata itu disusun dengan manajemen atau manajerial yang kacau balau. Akan tetapi kalau tersusun dengan baik, konstruksinya kuat, pemandangannya bagus, dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita bisa memaknai kata-kata new normal dengan sebaik-baiknya. Yang jelas, ba'da Ramadan masuk Syawal, kita adalah manusia-manusia yang terbaru dalam kapabilitas new normal. Kalau kita tetap mengedepankan nilai-nilai spiritual, tetap mengedepankan nilai-nilai agamis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pengingatan kepada manusia lain diperintahkan oleh Allah. Fazakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Mudah-mudahan kita dalam kapabilitas orang-orang selalu berbagi untuk mengingatkan bahwa kehidupan kita ini adalah bagian yang tidak bisa kita lanjutkan secara terus-menerus. Satu saat kita kembali kepada Allah. Ingat kemarin kita membahas tentang tujuan kontribusi. Tujuan yang akan kita peroleh ketika kita sudah tidak beraktivitas lagi. Ya, mudah-mudahan para pejabat sabar, para pejabat itu menyadari diri bahwa suatu ketika dia akan ketemu dengan apa yang namanya malaikat Israel. Dan dia akan masuk ke dalam kurung batang dan dia akan dikubur. Dan di kubur inilah dia akan mempertanggungjawabkan aktivitas di dunia ini. Kalau para pejabat itu beragama dengan baik, new normal spiritual dengan baik, saya yakin negara akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Rakyat akan sejahtera, ekonomi akan membaik. Semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Kalau satu komunitas masyarakat manusia itu hidup dengan bijak, dia beragama, menjalankan agama dengan baik, bermuamalah dengan baik, pasti Allah berikan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa namanya? Keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqil Fatihah, bisyiril Fatihah, bikaramatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal nikmah, iftah lana abwabal syihah. Yang baik pasti dari Allah, yang kurang baik itu karena kekhilapan dan kedoipan kami. Terus berada di Pendopo Zikir Hajat Center untuk mencari pengembangan pemikiran, berbagi dan lain sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.